Pemirsa, bahan-bahan dari gelas kaca semacam ini sudah ada sejak 1 abad sebelum Masehi dan digunakan oleh segala lapisan masyarakat, baik masyarakat yang kaya bahkan juga yang miskin. Nah, di salah satu kota di negara bagian Massachusetts terdapat sebuah pabrik gelas kaca yang tentu saja menarik sekali untuk dikunjungi karena wisatawan di sini diperbolehkan melihat langsung cara membuat gelas. Yuk, mari kita lihat. Menurut sejarah, gelas-gelas kaca yang dibuat dengan proses ditiup pertama kali dipraktekkan pada zaman Mesopotamia. Meskipun kaca sudah ada ribuan tahun lalu, namun pada waktu itu belum dianggap sebagai salah satu karya seni. Bahan gelas banyak dipakai oleh bangsa Romawi dan Mesir. Pada abad ke-13, gelas kaca dari Venesia digunakan untuk membuat rosario, benda suci bagi umat Katolik. Kini, gelas tiup selain sebagai karya seni juga menjadi industri dan objek wisata. Salah satu pabrik gelas di Massachusetts, North River Glass, memperbolehkan pengunjungnya melihat cara membuat aneka benda kaca ini. Alex, pembuat benda-benda kaca tiup, sudah bekerja di sini belasan tahun. We start with one gather of clear glass and roll it in color, multiple colors of crushed up colored glass. And then we put a little air into the glass. And then Derek will have it heated up and blow it into a mold that makes a diamond pattern on it. So then air is blown into it, and the more evenly the heat is and the more evenly the glass is, it blows out into a perfect ball, circle. Dari mana warna-warni gelas itu diciptakan? The color is made from chemical reactions in glass. Metallic oxides make color in glass. A cobalt glass is actually cobalt in the glass that makes it that color. So as you watch this, he's blowing and the glass expands as the air gets into it. And it cools just as quickly as it gets hot. So when it's done, it's put into this and then cooled in that oven. Harga satu vas bisa mencapai $600. Tapi banyak dari wisatawan yang sudah cukup puas hanya melihat cara meniup gelas dan menikmati keindahan warna dan bentuknya. Very innovative, a lot different than what you see with most glass makers. Really pretty, nice, vibrant colors and great designs. Pabrik kaca ini terletak di kota kecil Shelburne Falls yang terdaftar sebagai salah satu dari 100 kota seni di Amerika. Tapi selain karya seni manusia, ada pula karya seni alam yang bisa dinikmati wisatawan. Hanya beberapa langkah di belakang pabrik ini, yaitu panorama sungai, batu, dan salju. Keindahan alam ini disebut glacial potholes karena batu-batu yang tertutup salju itu menyerupai lubang pot. Di sini terdapat lebih dari 50 lubang gletser, dari yang kecil bergaris tengah 15 cm sampai 11 meter. Tiap tahun, waktu musim semi tiba, jembatan yang terletak di samping pabrik ini dikelilingi bunga-bunga cantik. Itulah sebabnya jembatan ini disebut Bridge of Flowers. Sekali mendayung 2 pulau terlampaui pemirsa dengan melihat vas-vas kaca yang cantik tadi, kemudian kita melihat kecantikan alam yang terletak di belakangnya. Nah, dari industri kaca kita beralih ke industri rumah tangga. Apa itu? Malik akan mengajak Anda ke Illinois, tapi tentunya sesudah pesan-pesan ini. Pemirsa, ini adalah sebuah karya seni yang terbuat dari kayu. Bagus kan? Ngomong-ngomong mengenai kayu, saya jadi ingat. Kalau saya kan harus mengajak pemirsa ke Illinois untuk melihat sebuah pabrik yang membuat gagang sapu, yang sebagian juga terbuat dari kayu. Tapi bukan kayu yang seperti ini mah bagus sekali buat dijadikan sapu. Oke, mari kita simak bersama. Thomas Monahan yang asli adalah kakek saya. Dia orang Irlandia generasi kedua. Keduanya menjalankan usaha sapu, juga kakek buyut saya.
Patrick Monahan. Ayah saya bersama kakek mendirikan perusahaan Thomas Monahan pada tahun 1922. Kesuksesan kakek Patrick terletak pada hubungan baiknya dengan para pengusaha pabrik itu. Para pengusaha ini mengandalkan Patrick mengenai apakah bahan tertentu bagus untuk membuat gagang sapu, sapu gudang, atau sapu rumah. Tanaman jagung untuk bahan sapu akhirnya tidak ada lagi di Arcola, namun perusahaan Thomas Monahan telah beralih ke bidang lain. Pada awal tahun 80-an, dia memperluas usahanya dengan gagang dari logam, yang saat itu merupakan teknologi baru dari Italia. Kami terus memperluas bisnis ini hingga sekarang menjadi perusahaan gagang kayu dan logam terbesar di dunia. Dari pabrik ini kurang lebih 200.000 gagang logam dihasilkan tiap hari. Prosesnya mulai dengan gulungan lempangan baja. Pembuatan gagang kayu hingga sekarang mempunyai masalah, yaitu kekurangan kayu, khususnya untuk alat pembersih rumah dan industri. Pemecahannya, kami mengembangkan motif kayu jadi yang dipasangkan sebagai lapisan pada gagang yang terbuat dari logam. Sesungguhnya logam ini lebih murah. Kayu merupakan hasil alam yang dapat memuai dan tidak bisa selalu berdiameter sama, sebagaimana yang diharapkan konsumen. Sesungguhnya kami masih membeli gulungan-gulungan bahan dari luar negeri, dari Eropa Timur. Kami mempunyai mesin pemotong bahan tersebut hingga menjadi carikan kain pel. Kami memasang gulungan untuk membuat sebuah kepala alat pel cukup masuk di pipa ketika dipotong. Kemudian potongan-potongan ini bergerak ke stasiun pemasangan, dianginkan, dan memasang dua penutup plastik untuk membuat alat pel. Seorang pembuat alat pel yang baik dapat membuat 1.500 sampai 1.800 alat pel sehari. Dan ini sebuah alat pel yang baru. Perusahaan Thomas Monahan selalu berevolusi dan berubah menurut kebutuhan konsumennya. Tapi bagaimana dengan produk aslinya, sapu yang dibuat dari tanaman jagung? Perusahaan ini masih menyimpannya di dalam gudang dan menjual sapu-sapu ini ke perusahaan kecil dan toko-toko kerajinan seantero negeri. Maka jika Anda melihatnya di toko atau sedang membersihkan lantai dengan pel, besar kemungkinan alat itu dibuat di sini, di Arcola, Illinois. Wah, hebat sekali ya. Bisnis ini bisnis keluarga loh, sudah dijalani 80 tahun. Coba bayangkan. Dan dari jagung, terus kayu, terus logam. Itu semuanya sampai sekarang masih mereka jalanin. Hebat ya? Iya, jadi 3 kali ya bahan-bahan itu Iya, ya. sampai sekarang mereka buat tiga-tiganya. Iya, itulah tadi pemirsa perjalanan dan wisata kita. Semoga berkesan di hati Anda semua. Dan kunjungi kami di website www.voaindonesia.com. Lalu segala pesan, kritik maupun saran dari Anda terus kami tampung. Tujukan saja ke voaindonesia@voanews.com. Saya Puspita Sariwati bersama Malik Habir. pamit dulu dan sampai jumpa lain kali. Dah.